Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang kembali kita beribadah bersama-sama. Kami percaya kita semua Tuhan sudah memberkati kita semua, dan kita boleh hadir hari ini itu adalah karunia, ya. Kita boleh bersama-sama hadir dan sehat, itu adalah karunia, betul? Oke, baik, kita akan segera mulai ibadah kita hari ini. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri apabila memungkinkan. I would like to invite everyone to stand up if you available. Terima kasih. Kita memasuki minggu keempat Advent. Kita akan membaca dari Lukas 2 ayatnya 8. Ya, kita akan mendengarkan. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda-tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan mereka malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Now I would like to read in English. Now there were in the same country shepherds living out in the field, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Don't be afraid. Behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in the swaddling cloth, lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward man." Amin. Amin. Puji Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Our help is in the name of the Lord, creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of his hand. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Shalom semua. Ada sukacita pada sore hari ini. Saya percaya pada saat umatnya hadir dengan kesungguhan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, di situ Tuhan hadir dan menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Mari saya mengundang kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini. Kalau kami semua bisa ada di tempat ini, itu hanya kemurahan Tuhan, itu hanya kebaikan Tuhan. Kalau kami memuji Engkau, kiranya Tuhan pujian kami sungguh menyukakan hati-Mu, karena itu yang bisa kami berikan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, Kau yang memimpin ibadah kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita mau angkat satu pujian, Yesus kemuliaan.
Biar ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Berkati
pujian Engkaulah perisaiku. Dunia di sekitar kami begitu menakutkan. Dunia di sekitar kami begitu tidak menentu.
Dan kadang kami tergoda untuk melihat ke sana kemari. Dan hati kami galau, kami kacau, kami bimbang. Mazmur 73, sampai kami masuk ke dalam tempat kudus-Mu. Sebab disitulah jawaban di atas segala sesuatu yang sedang terjadi. Sehingga ayat 36 berkata, sekalipun batinku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dunia tidak menjanjikan apa-apa ya Tuhan. Dan itu sebabnya kami berharap hanya kepadamu. Karena padamu ada sejahtera, ada sukacita. Padamu ada kelepasan, kemenangan, dan jawaban. Padamu ada satu kekuatan yang baru, yang olehnya kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Tuhan, bersabdalah kepada kami. Tuhan, pakai mulut pipi lidah hamba-Mu, biar kuasa kemuliaan-Mu yang dinyatakan nama Tuhan Yesus diagungkan. Biar kuasa firman ini berbicara kepada setiap kami dalam masalah yang berbeda-beda, dalam pergumulan yang berbeda-beda, dalam tantangan yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan, firman-Mu berbicara kepada setiap kami dengan cara-Mu yang ajaib. Karena Roh Kudus yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat menjelang Natal. Puji Tuhan. Hari ini adalah Advent keempat ya. Advent keempat. Advent bukan berarti kita ini orang Advent, bukan. Advent keempat artinya kita sedang menyambut kedatangan Tuhan. Karena Advent itu artinya kedatangan Tuhan. Jadi kita berada pada minggu keempat, dan artinya beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Natal. Pastikan Bapak Ibu lauk pauknya sudah siap. Kok ngomongnya kok lauk pauk ya? Karena biasanya Natal itu kan identik dengan makan, ya kan? Kita membuka Alkitab dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Matius 1, 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita membaca, merenungkan, dan
menerapkan dalam hidup sehari-hari. Di dalam tradisi kuno Yahudi ada 3 langkah untuk memasuki suatu pernikahan. Step yang pertama atau stage yang pertama itu namanya sidukin. Ya nggak usah diingat, nggak apa-apa, nggak terlalu penting juga sih, nggak ada ulangannya sudah. Ya, sidukin itu adalah laki sama laki ketemu, kemudian mereka janjian. Oke ya, aku suka kamu, I love you, you love me and you love-lovean, kira-kira gitu sih. Nah, tradisi Yahudi kuno, cara menikahnya nggak kayak anak zaman sekarang, saudara. Ketemu di mana langsung kawin gitu kan. Zaman dulu kalau mau menikah, itu orang tua ketemu orang tua. Anak nggak tahu apa-apa, saudara. Orang ya kayak zaman Siti Nurbaya dulu ya. Nggak tahu Siti Nurbaya duluan atau Yahudi duluan, pokoknya nggak tahu mana yang duluan. Ceritanya begitu. Jadi laki-laki papa mama punya anak Sinyo, ya. Sini ada papa mama punya anak Noni. Nah kemudian nih orang tuanya, aduh kayaknya Sinyo sama Noni bagus nih kalau bisa kawin. Akhirnya mereka ketemu. Hari itulah Sinyo sama Noni ketemu pertama kalinya. Akhirnya ya sudah. Nah, kemudian zaman sekarang orang bertanya, Pak, yang bagus itu menikah dijodohkan atau cari sendiri? Wah, saudara, ini pertanyaan paling sulit, saudara. Ya. Itu mah dijodohkan zaman dulu, zaman sekarang mah cari sendiri-sendiri. Enggak juga, saudara. Itu berbicara masalah culture, budaya. Ada budaya India, saudara, masih menganut sistem seperti itu. Dijodohkan. Nah, yang bagus mana? Dijodohin atau jodoh ketemu sendiri? Nah, biasanya orang bilang yang bagus itu kita ketemu sendiri-sendiri, Pak. Sebab kalau ketemu sendiri-sendiri itu kan kita tahu selera, ya kan? Ya. Mesti lebih awet, enggak juga, saudara. Sekarang sudah pada married sendiri juga enggak awet-awet, itu ada yang 6 bulan cerai, ada yang 3 bulan cerai. Kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu ini, ada banyak yang ada beberapa mungkin mengalami dijodohkan zaman dulu kan, nggak tahu apa-apa, ya cuman diam, iya. Tapi sampai sekarang masih sama-sama loh, saudara. Jadi bukan satu patokan. Nah kemudian setelah ketemu, nanti mereka janjian lagi. Janjian lagi, ini yang namanya kidushin. Tadi sidukin, sekarang kidushin. Kidushin ini begini, saudara. Jadi laki sama perempuan ketemu lagi. Tadi nggak boleh, ini cuman ketemu aja ya. Yang sekarang janjian ketemu ya, sama orang tuanya. Terus bawa yang namanya dowry ya. Kalau bahasa Inggris disebut dowry atau apa sih? Bahasa Indonesianya apa ya, Pak? Dowry itu apa? Bahasa Indonesianya itu apa? Uang muka, kayak beli sepeda motor aja uang muka. Dowry itu apa? Ya kira-kira gitulah, kira-kira ya. Terus pokoknya udah nih, udah. Begitu sudah ini kejadian, saudara, mereka sudah platnya sudah ganti plat hitam. Tadinya masih plat kuning, saudara. Sekarang udah plat hitam. Nggak boleh lirik sana lirik sini, ya. Kalau mau add friend di Facebook mesti hati-hati, saudara ya. Jangan sampai yang perempuan marah. Ini langkah kedua. Ini sudah disebut menikah, yang dikatakan di dalam ayat 18 tadi, tetapi belum hidup sebagai layaknya suami istri. Apalagi tinggal sama-sama, nggak boleh, saudara. Jadi orang Yahudi itu ketat banget ya, saudara. Ketat banget. Kakunya luar biasa. Udah begitu? 1 tahun, ini yang laki mesti siap-siap nih, menyiapkan pesta.
karena nanti ada pesta pernikahan. Makanya Matius 25 ya, ayat berapa itu, tentang perumpamaan 10 gadis yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh itu. Ini peristiwanya begitu. Setelah 1 tahun, maka mempelai pria akan datang. Kreng 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 kreng, kreng 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 kreng, tat 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 tat, gitu, menjemput mempelai wanita. Inilah yang namanya pernikahan. Baru setelah itu mereka boleh tinggal sama-sama. Nah, dalam periode 1 tahun ini, kalau something happen di dalam Matius 1 ayat 18 tadi, maka yang laki boleh menceraikan. Karena berarti dia perempuan ini tidak setia. Tapi Yusuf ini baik loh. Dia nggak mau menceraikan rame-rame loh. Dia nggak mau bikin-bikin gosip, saudara. Dia menceraikannya mau diam-diam. Hebat loh Yusuf ini, saudara. Ya, kalau dapat suami kayak Yusuf ini, wah hebat, saudara. Diam-diam tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Nah, hari-hari ini banyak suami yang tidak malu menceritakan aib istrinya di depan umum. Bahkan istri tidak malu menceritakan aib suaminya di depan umum. Bahkan kadang-kadang atas nama kesaksian. Saudara-saudara, saya mau bersaksi ya, saudara-saudara ya. Suami saya dulu, saudara, minta ampun dah suami saya begitu. Ya. Ini namanya tidak tahu membuka aib suaminya di depan umum. Nah, kemudian pada waktu dia berpikir seperti itu, datanglah malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Yusuf, jangan kau ceraikan Maria, sebab bayi yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf nurut, saudara. Dan yang terjadi, Yusuf, Alkitab berkata ayat 24, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Natal biasanya temanya apa? Kasih, ya. Natal kita biasanya diingatkan tentang memberi, season of giving. Natal biasanya family time. Natal biasanya shopping time, saudara. Natal biasanya party time, saudara. Natal biasanya tukar-menukar kado, saudara. Natal biasanya saling mengunjungi satu saudara dan yang lainnya. Tapi bagian ini tidak pernah dibahas. Matius 1:18 sampai yang ke-25. Kalaupun dibahas, biasanya penekanannya kepada bagian-bagian yang lain. Tapi kita lupa ada satu bagian yang sangat penting, yang tidak lepas dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Hal itu yang sebelum saya jelaskan ini namanya adalah mengambil keputusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal pertama adalah Natal yang penuh pergumulan bagi seorang yang bernama Yusuf. Karena dia harus mengambil keputusan. Dan keputusan yang diambil bukan keputusan yang mudah. Karena melibatkan emosi, melibatkan mental, melibatkan perasaan, melibatkan segala sesuatu, seluruh aspek kehidupannya. Coba bayangkan, dia menikah, tapi dia tidak bersetubuh dengan istrinya sampai anaknya sampai Yesus itu lahir, saudara. Ini bukan sesuatu yang mudah. Coba Yusuf, dia harus menerima keberadaan bahwa istrinya atau calon istrinya sudah memiliki seorang bayi di dalam kandungannya, dan nama pun juga dikasih loh, saudara. Nggak boleh ngasih nama sendiri-sendiri. Salah satu kebanggaan dan kebahagiaan orang tua adalah
pada waktu dia memberi nama kepada anaknya. Betul? Biar namanya jelek-jelek pun dibela-bela sama dia, saudara. Namanya orang tua, kebanggaan itu. Aduh, bahkan ada yang kalau mau cari nama itu sampai pergi ke toko buku, beli 10 buku, saudara. Cuman gara-gara cari nama. Anak saya yang kedua, saya kasih nama Victor. Itu ada sejarahnya, saudara. Tidak semua orang bisa kasih nama Victor kepada anak saya. Kenapa dia Victor? Karena dia dulu lahirnya waktu kami tinggal di Victory Boulevard, saudara. Di San Fernando Valley, itu udah Victory Boulevard sama Tampa. Kami tinggal di situ. Saya pikir-pikir, saya rundingan sama istri, kasih nama siapa ya? Victor aja lah, kita ingat bahwa waktu dia lahir kita lagi tinggal di sini, Victory Boulevard. Jonathan itu sama dengan Nathanael sebetulnya. Kalau di dalam bahasa Yunani itu sama dengan Theodora. Nathanael, Jonathan itu sama, saudara. Jonathan dari kata Jo, Yahweh, Jehovah, Nathan. Nathan itu pemberian. Jadi Jonathan itu pemberian Tuhan, pemberian Yahweh. Nathanael itu artinya Nathan dan El. Kalau Jo tadi Yehova, Yahweh, El itu Elohim. Nathanael adalah pemberian Allah. Nathan itu pemberian. Di dalam bahasa Yunani, Nathan itu Doron. Dari kata Doron muncul Dora. Theodora, Theo itu Allah, Dora itu pemberian. Theodora itu pemberian Allah. Mulyo itu last name saya. Kenapa disebut Mulyo? Mulyo itu bahasa Jawa. Mulia artinya bahagia. Bahasa Jawanya kepenak. Sudah yang tinggal dari Jawa sudah tahu apa arti kata kepenak. Tapi saya punya anak, saya tidak boleh kasih nama sendiri, mesti nurut sama dia. Mau nggak, saudara? Nggak mau. Tapi Yusuf ini hebat loh, saudara. Saya dikatakan Yusuf ini ciamik, saudara. Kenapa? Sudah suruh ngambil Maria sudah hamil bukan karena dia. Terus habis menikah nggak bersetubuh sama dia, saudaraku. Terus suruh kasih nama, nurut lagi. Waktu dia lahir dikasih nama Yesus. Itu keputusan yang tidak gampang. Nah, gimana sih mengambil keputusan? Ayo belajar dalam waktu 20 menit, saudara. Pertama yang kita belajar adalah bahwa keputusan adalah sesuatu yang kita harus ambil setiap hari. Suka, tidak suka, mau, tidak mau, kita harus ambil keputusan. Sama seperti Yusuf. Yusuf harus mengambil keputusan. Ambil nggak nih? Ambil sebagai istri nggak nih? Terus kasih nama Yesus nggak nih? Terus bersetubuh nggak nih? Itu keputusan yang sulit. Sama seperti kita. Setiap hari, entah saudara orang Kristen, non-Kristen, sendirian, atau saudara punya istri, punya suami, laki-laki atau perempuan, saudara hidupnya kaya raya atau hidup pas-pasan, saudara orang yang dianggap tanda kutip penting atau orang biasa, kita harus ambil keputusan. Contohnya, tadi pagi aja suruh mesti ambil keputusan kan? Ke gereja nggak ya hari ini ya? Gereja nggak ya? Gereja enggak. Hitung kancing, gereja enggak. Tapi katanya Bu Ati ulang tahun. Wah, gua ke gereja dah kalau gitu. Kita mesti ambil keputusan, betul? Satu. Belum selesai, saudara. Keputusan berikutnya, ke gereja mana ya? Pak David atau Pak Goliat? Pak David atau Goliat? Pak David atau Goliat? Ngitung lagi, Pak David, Goliat. Pak David, Goliat. Pak David dah kalau gitu. Udah sampai gereja kan? Sudah masuk gitu kan? Udah masuk. Keputusan apa lagi? Gua duduk di mana ya? Duduk di depan atau di belakang? Terus kita lihat, kita nanya dulu, yang khotbah siapa sih? Pak Yonas, belakang aja dah, kalau khotbah dia kenceng banget nih. Udah kan? Udah. Terus puji-pujian tadi. Ibu Sari semangat sekali ya. Sudah, mari kita berdiri. Sudah ada ambil keputusan kan? Berdiri nggak gue ya? Ya? Apalagi tadi Pak Darmawan bilang, yang available, yang bisa, silakan. Gue berdiri nggak ya? Berdiri nggak ya? Berdiri. Udah begitu? Pas puji-pujian, sudah ada keputusan lain lagi.
Gua enaknya di dalam terus apa kayak cheeseburger itu ya, in and out itu. In out, in and out, in and out. Ada orang ke gereja gitu loh, in out, in out, in out. Tadi saya dari sini saya pelayanan di satu gereja. Itu yang datang gereja itu banyak sebetulnya. Tapi seperti pas saya firman Tuhan itu pada keluar semua, saudara. Saya kadang-kadang mikir ngapain ya dia ke gereja ya. Bilangnya sama tetangganya, kemana bu? Ke gereja. Padahal nggak ke gereja, oh dia di luar terus, saudara. Ini kan keputusan. Habis itu udah selesai kan? Selesai khotbah. Terus apa? Habis khotbah apa? Persembahan kan. Sudah mesti ngambil keputusan kan? Gua persembahan nggak ya hari ini? Persembahan. Ngitung lagi. Persembahan enggak. Persembahan enggak. Persembahan enggak. Udah persembahan ya kan? Terus keputusan apa lagi? Berapa? Kan gitu kan saudara? Berapa ini? 1, 5, 10, 20, 1, 5, 10, 20, 1, 5, 10, 20. Itu keputusan yang kita ambil. Selesai kebaktian pun kita juga bikin keputusan kok. Habis ini kita kemana ya? Nongkrong, jalan-jalan, makan, pulang, tidur, nongkrong, jalan-jalan, makan, pulang, tidur. Setiap hari kita harus ambil keputusan. Dan biasanya untuk keputusan-keputusan yang penting, yang kita lakukan adalah kita mengambil keputusan berdasarkan satu. Kita biasa mengambil keputusan berdasarkan tradisi atau kebiasaan. Misalnya, saudara, mau habis ini gua mau enaknya pulang atau makan ya? Pulang aja lah, kan udah makan cake ya. Udah makan cake, pulang aja. Kalau kebanyakan makan ntar gulanya naik loh. Iya ya, ya udahlah gua pulang aja deh. Berdasarkan tradisi dan keputusan berdasarkan kebiasaan manusia. Yang kedua, bagaimana orang mengambil keputusan? Biasanya berdasarkan suara terbanyak. Misalnya kita mau kawin si A, gitu kan. Terus kita nanya-nanya dulu kan, Bu, kenal nggak sama si dia? Kenal. Orangnya gimana Bu? Baik dia, baik dia. Dia kok kemana-mana pulang pasti bawa oleh-oleh. Kita dikasih sih. Oh gitu. Terus kita tanya lagi kan, saudara. Cik, dia orangnya gimana? Oh dia baik, orangnya gini. Waktunya kok cepat sekali, sudah. Ya pokoknya gitu aja. Sudah kayak pokoknya. Saya ini orangnya senang cerita, sudah. Jadi kadang-kadang waktunya itu. Pokoknya berdasar sudah tahu lah kira-kira. Yang ketiga, kita sering mengambil keputusan menurut apa yang kita pandang baik. Lu ngomongin apa, gue bodoh amat. Pokoknya gue bilang bagus, ya udah bagus. Mau pakai celana bolong, lu bilang kagak sopan, gue bilang sopan. Lu mau ngapa? Menurut saya bagus. Saya mau tinggal di mana, enggak urusan, itu urusanmu. Saya mau tinggal di Corona, di Riverside, saya mau tinggal di Beverly, saya mau tinggal di Paris, saya mau tinggal di manapun juga urusan saya. Karena saya pikir dan menurut saya itu bagus. Nah, sudah dikasih Tuhan, dari peristiwa ini kita mau belajar sore ini bahwa sebagai anak Tuhan kita diingatkan bahwa kita harus berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Sebab mengambil keputusan adalah sikap yang juga harus diambil dan sikap yang harus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Ya tapi kan gak ada Pak, di Alkitab kan ayatnya gak ada aja. Yakobus pasal 4 kalau saudara baca. Bahkan Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata, jadi apabila seseorang tahu bagaimana dia berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia sudah berbuat dosa. Jadi kita ambil keputusan itu gak sembarangan saudara. Sebab waktu kita sembarangan mengambil keputusan, artinya kita sedang bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua kita belajar. Lalu kalau begitu, pada waktu saya mengambil keputusan, langkah yang lebih tinggi adalah, tadi langkah pertama mengambil keputusan, sembarang keputusan. Tapi langkah yang lebih tinggi sebagai anak Tuhan adalah mengambil keputusan yang baik. Ayat 19 tadi. Kalau kita baca, ayat 19, bisa nggak kok bisa ditampilkan? Bisa nggak ayat 19 ditampilkan? Kalau bisa, bagus sekali.
ayat 19. Sudah, belum? Ayat 19. Oh, saya lihatnya sini padahal di sini. Nah, ini keputusan yang salah itu tadi ini, saudara. Saya memutuskan lihat kiri kan, padahal ada di sebelah kanan. Berarti ini keputusan yang kurang baik. Makanya mesti ambil keputusan yang benar, sudah. Loh, mana TK hilang? Hilang lagi nih sekarang. Jadi, loh kok ini ayat 18. Ayat 18, Matius 1 ayat 18. Matthew chapter 1 verse 18. Ya, Matius 1 ayat 18. 19, tolong. Ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menceraikan nama istrinya di hukum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saya tanya, ini keputusan baik atau enggak? Baik atau enggak? Semua setuju baik? Ada yang bilang tidak baik, tolong angkat tangan. Enggak apa-apa sih, saudara. Semua setuju ya? Ini baik ya? Loh, tidak. Aduh, gawat ini. Ini baik, karena tradisi bilang begitu. Kalau dia nggak menceraikan, dia bisa dilemparin batu loh ini. Yusuf ini taruhannya nyawa, mati dia kalau dia nggak ceraikan. Baik, karena dia tidak mau, dia menceraikannya pun diam-diam loh. Ini baik. Kita memang harus membuat keputusan baik, dan membuat keputusan baik adalah sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Apa yang ada di pikirannya Yusuf ini adalah super duper good. Baik sudah, baik. Jangan bilang nggak baik. Ini baik. Saya rasa kalau kita hidup di zamannya Yusuf, kita lakukan hal yang sama. Saya bisa garansi. Ini keputusan yang baik. Dia punya hak untuk melakukan itu karena memang itu diizinkan oleh tradisi dan diterima oleh mayoritas. Justru kalau Yusuf kawin sama Maria, Yusuf ini silly, Yusuf ini bodoh, Yusuf ini goblok. Yang betul, yang baik, Yusuf itu ceraikan Maria. Dia punya hak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tidak banyak orang yang bisa mengambil keputusan seperti Yusuf seperti ini. Kita kepengen sih mengambil keputusan yang baik. Hanya masalahnya, kita adalah manusia yang Roma 3:23 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Memang kita sudah ditebus oleh darah Yesus, tapi sisa-sisa kejatuhan Adam dan Hawa itu begitu berpengaruh dalam hidup kita, sehingga seringkali kita tidak bisa mengambil keputusan yang baik. Contohnya, makanya Tuhan Yesus berkata, Matius 26:41. Bilang apa Tuhan Yesus? Berdoalah, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging udah jalan nih ke gereja nih, naik mobil. Terus istrinya bilang, Pak, perutnya lapar nih Pak. Waduh, lapar. Nantilah. Tunggu di gereja kan biasanya ada makan-makan. Ini waktu zaman COVID nggak ada makan-makan Pak, gereja Pak. Kita makan dulu yuk. Kita makan. Udah mampir nih, mampir kan. Tadi bagus loh tadi padahal. Keputusannya bagus tadi. Datang ke gereja kan, udah hebat, udah jalan. Mampir dulu makan. Udah makan kan saudara? Makan di Westminster. Westminster itu ada restoran pho, enaknya luar biasa saudara. Itu pho di Westminster, enaknya yang mereknya pho 54. Jangan makan yang lain. 54 is the best, saudara. Tapi saya nggak dapat komisi karena saya ngomong gitu. Saya cuma ngomong aja. Mampir pho kan, satu mangkok. Kok enak ya? Pak, bisa nggak tambah lagi kita? Udah tanggung lah, udah terlambat nih, udah sampai gereja di Pak David udah jam 5:53 nih. Sebentar lagi juga sampai sana juga kita cuman nggak ada apa-apa, pintunya udah tutup. Ya udah tambah lagi dah. Padahal sudah niat mau ke gereja loh saudara. Inilah yang namanya daging yang berdosa, yang seringkali membuat kita tidak nurut firman Tuhan, tidak bisa ambil keputusan yang terbaik, sehingga yang kita lakukan, kita bikin keputusan yang salah. Nah, kalau begitu, saudara, bagaimana sih bikin keputusan
Tadi kita belajar keputusan yang baik. Baik saja nggak cukup. Yusuf mau ambil keputusan baik, nggak cukup. Ayat selanjutnya, tolong dibukakan. Ayat 20, verse 20 please. Matthew chapter 1 verse 20. Ya, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saya tanya, konflik batin nggak dia? Konflik batin ini saudara. Dagingnya sudah bilang, ini keputusan bagus, tradisi begitu, suara terbanyak mendukung, ya. Oma opa saya sudah bilang iya, tante om saya sudah bilang iya, tetangga saya sudah bilang iya, semua orang gereja bilang iya. Tapi hati-hati saudara, keputusan yang harus kita ambil bukan keputusan hanya sekedar baik. Kalau hanya sekedar baik, orang dunia juga bisa. Saya ulang lagi, kalau hanya sekedar keputusan baik, orang dunia juga bisa. Apa yang orang Kristen harus ambil bukan keputusan yang terbaik, tapi keputusan yang godly, atau keputusan yang sesuai dengan Alkitab. Keputusan yang godly atau keputusan yang biblikal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf menyerahkan dirinya. Tadinya dia mau berbuat A, tetapi malaikat bilang B. Ya sudah, dia ngikut. Karena didatangi malaikat Tuhan di dalam mimpi. Kalau begitu, bagaimana sih mengambil keputusan yang godly atau biblical? Apakah nunggu mimpi? Saya kok nggak mimpi-mimpi ya Pak David ya? Terus, ya kamu tidurnya kurang lama. Oh gitu. Jam 7 tidur. Jam 7 tidur, enggak mimpi juga. Terus datang sama saya, Pak Yonas, kok saya enggak mimpi ya Pak? Suara Tuhan apa dong? Saya nasihatin, jangan minum kopi, ya, jangan minum kopi, supaya kamu cepat tidur, cepat ngantuk, supaya kamu nanti mimpi. Nah sudah, bukan seperti itu. Zaman perjanjian lama, memang Tuhan bicara pakai mimpi. Zaman perjanjian baru, beberapa Tuhan bicara pakai mimpi. Kenapa? Karena belum ada ini, saudara. Jadi setelah Alkitab firman Tuhan terbukukan dengan begitu lengkap, di mana kita dapatkan jawaban untuk apa yang harus kita keputuskan? Di dalam Alkitab. Jangan pakai suara tokek, saudara. Tok, tokek ke gereja. Tok, tokek nggak ke gereja. Tok, tokek beli rumah. Tok, tokek nggak jadi beli rumah. Bukan begitu, saudara. Sudah percaya ini firman Tuhan? Firman Tuhan itu artinya suara Tuhan. Yesus berbicara di sini. Yesus mengajarkan segala hal di sini. Tuhan pakai rasul-rasul, Tuhan pakai para nabi berbicara panjang lebar dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada 66 kitab dalam Alkitab. Ada ribuan, ratusan ribu. Ada banyak sekali ayat petunjuk-petunjuk. Kenapa kita seringkali salah mengambil keputusan? Karena kita tidak pakai ini. Kita pakai suara terbanyak. Satu suara terbanyak. Dulu saya mau berangkat ke Amerika, saudara. Saya mau berangkat ke Amerika itu saya tanya 20 pendeta. Saya harap istri saya masih ingat, saudara. Karena saya bingung kan, saya sudah menggembalakan, saudara. Saya disuruh berangkat ke Amerika. Waduh, bagaimana ya? Saya datangi pendeta-pendeta senior, junior nggak saya datangi. Junior masalah. Ngapain? Senior, Om, misi Om, mau tanya Om, pendapatnya Om. Saya dipanggil ke Amerika, Om. Ada yang bilang, wah ciamik, dia bilang gitu. Berangkat, dia bilang gitu. Tapi mayoritas itu justru membuat saya goyah, saudara. Pendeta saya sendiri bilang gini, kamu ngapain ke Amerika? Mau mati kamu? Hah? Mau mati kamu? Itu saudaranya Pak Rubin. Ya, saudara Pak Rubin itu kerjanya penggulung sushi. Sehari cuma $7 dapatnya. Mau mati kamu? Aduh, gawat juga.
Waduh, saya bingung. Saya mau berangkat ke Amerika tuh nggak kayak kita yang lain, saudara. Saya mau berangkat ke Amerika pergumulan itu, saudara. Waduh, gimana ya? Berangkat nggak ini? Salah sama Tuhan nggak ini? Ya. Terus terakhir mertua saya bilang, Ma, menurut Mama gimana? Dia bilangnya kasar lagi, pakai bahasa Jawa. Nek kowe mangkat ojo bali, dia bilang gitu. Artinya apa? Artinya kalau berangkat tuh jangan pulang. Nah, artinya apa? Saya tanya artinya apa? Kamu sudah berangkat, artinya kamu sudah yakin itu jalan Tuhan, mati hidup jalani di sana, jangan pulang. Wah, saudara, suara banyak, suara mayoritas bilang enggak, suara minoritas bilang iya. Saya balik sama Tuhan, pakai lutut, saudara. Tuhan, kalau memang rencanamu, Tuhan buka jalan. Saya ngurus surat nggak bisa-bisa, saudara. Saya ngurus surat nggak bohong-bohong. Saya ngurus surat pakai ijazah sekolah Alkitab. Ditanya mau ngapain, mau jadi hamba, mau jadi pendeta gini. Akhirnya berangkat. Sampai hari ini Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Saya tidak pernah minta duit sama orang. Saya tidak pernah mengeluh di hadapan orang. Yang ada Tuhan pelihara begitu ajaib karena kasih dan anugerahnya. Semua keputusan harus diambil godly and biblical. Bukan menurut kata si anu, si itu, si inu, si ini, si ini. Kalau saudara suka belajar firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita discernment. Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk kita ambil keputusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir sebelum saya tutup, keputusan yang kita ambil tidak harus selalu cocok dengan tradisi. Ingat Yusuf tadi ini. Keputusan yang kita ambil tidak harus sama dengan mayoritas. Ingat Yusuf ini tadi. Keputusan yang kita ambil seringkali tidak seperti yang kita inginkan. Ingat Yusuf ini tadi, saudara. Keputusan yang biblical, keputusan yang godly adalah keputusan yang kita tanpa kita sadari ada long term impact-nya di dalam kehidupan kita. Keputusan yang kita hadapi, keputusan yang kita ambil yang biblical adalah keputusan yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, bukan hanya bagi saya, tetapi bagi kemuliaannya di atas muka bumi ini. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang memprioritaskan nilai-nilai Alkitab, bukan sekedar uang, bukan sekedar keadaannya lebih baik, tapi berdasarkan nilai-nilai Alkitab. Dan terakhir, keputusan yang kita ambil yang biblical, yang godly adalah keputusan yang sesuai dengan hikmat yang dari atas. Yakobus 3 ayat 15 ada 4 macam hikmat. Hikmat dari atas, hikmat dari atas, hikmat dari manusia, dari teman-teman, hikmat dunia, apa yang seringkali orang dunia katakan, dan yang paling parah hikmat dari setan. Pastikan Anda dan saya menggunakan hikmat yang dari atas untuk mengambil keputusan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya setelah kami mendengar firman-Mu, sekarang waktunya bagi kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Karenanya Tuhan, mari Engkau terus menolong kami, Roh Kudus, sehingga kami bisa mengambil keputusan, bukan sekedar ambil keputusan, bukan sekedar ambil keputusan yang baik atau yang bagus, tapi tolong kami Tuhan, untuk kami mengambil keputusan yang biblical, yang godly, yang sesuai dengan rencana. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Sekarang marilah waktunya untuk kita menyatakan iman percaya kita. I would like to invite everyone to stand up. We would like to ensure our faith to the Lord. We declare the Apostle Creed. Let's say it out loud with me. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amin. Terima kasih. Persilahkan duduk. Sekarang marilah kita waktunya untuk memberikan kesembuhan kita. Kita mau berdoa sebelum memberikan persembahan kepada Tuhan. Kepada surga, terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Dan sebentar kami memberikan sebagian dari apa yang kami punya kepada Tuhan, biar semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Kita bisa memberikan persembahan di kotak ini, or share ke Ibu Gembala kita, Ibu Isyik. Kita angkat satu pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saudara-saudara, kita akan masuk ke doa syafaat. Sebelumnya saya ingin memberi kesaksian sedikit bagaimana Tuhan bisa berbicara lewat firman-Nya. Saya baru mengambil keputusan di rumah untuk tidak berdoa bagi lain-lain. Artinya tidak berdoa bagi, tidak mau berhenti berdoa bagi yang jauh-jauh, bagi gereja-gereja, bagi negara, karena doa-doa yang sehari-hari yang pun dekat-dekat belum dikabulkan Tuhan. Jadi saya baru mengambil keputusan kali ini saya cuma mau berdoa untuk jemaat saya saja. Tapi barusan lewat firman Tuhan seolah-olah Tuhan mengingatkan apa kata Alkitab. Alkitab berkata, doakanlah raja-raja. Doakan pemerintah-pemerintah. Bukankah saya sering waktu jadi jemaat juga, kalau pendeta berdoa untuk negara-negara, untuk jauh-jauh, saya merasa apa perlu apa tidak ya. Rasanya itu sesuatu yang jauh. Kalau doa untuk keperluan yang dekat-dekat sajalah begitu. Tapi karena firman Tuhan hari ini, maka saya akan kembali berdoa juga. Saya ingin ajak saudara-saudara juga bersungguh-sungguh berdoa untuk orang-orang lain, untuk negara-negara lain, untuk gereja-gereja lain. Walaupun doa untuk kita yang sehari-hari belum dikabulkan Tuhan, tapi itu urusan Tuhan untuk kapan waktunya menjawab kita. Mari kita bersungguh-sungguh dalam doa syafaat ini. Tuhan bisa mendengar dan pasti sedang mendengar. God always able to listen to our prayer. Amen. And He listened to our prayer.
Even if we have a hard time to know God's will, understand His voice, but God always able to understand our petition, our prayer. Let's come to the Lord. Mari datang pada hadirat Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu telah mengajar kami untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan logika kami, bukan berdasarkan logika orang banyak, bukan berdasarkan yang lain-lain, melainkan berdasarkan firman-Mu saja, berdasarkan kehendak-Mu saja. Karena itu hari ini kami mau mentaati firman-Mu, kami mau berdoa Tuhan bagi negara-negara yang ada di dunia ini, dimulai dengan negara kami. We want to pray, Lord, for our nation, for the America, Lord. We pray for our president, for our governor, for our congressman, for our judges. Kami berdoa Tuhan untuk dari presiden sampai pada gubernur, sampai pada hakim-hakim, polisi, dan semua yang menjalankan negara ini. Kami mohon Tuhan menuntun untuk mereka semua melakukan akan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami melihat hasil-hasil yang baik daripada firman-Mu, daripada kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa juga bagi pendeta-pendeta, bagi gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Teristimewa tentunya bagi kami sendiri, berikan pada kami semua kehendak, kemauan untuk mencari kehendak-Mu dalam setiap keputusan-keputusan, mencari apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami ingin melakukannya Tuhan. Kuatkan hamba-hamba-Mu di mana-mana untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi semua keperluan anak-anak-Mu yang Engkau sendiri katakan Engkau memperhatikan sampai rambut di kepala kami Engkau hitung, tahu semua. Karenanya Tuhan, keperluan anak-anak-Mu semua Engkau tahu, tapi Engkau tetap menyuruh kami untuk berdoa, dan kami berdoa. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menghadapi sakit, baik itu sakit COVID-19 atau itu sakit-sakit kanker atau sakit-sakit yang lain. Kami mohon Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan datang, kesehatan yang dari Tuhan datang kepada kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keperluan-keperluan hidup sehari-hari, bagi anak-anak-Mu yang masih dalam kekurangan hidupnya. Tuhan, jikalau kekurangan itu karena kurang bijaksana mengatur keuangan, Tuhan sedang mengajar untuk mereka memperhatikan pengeluaran mereka atau kami. Biarlah kami mengerti ya Tuhan, dan mampu untuk mengatur pengeluaran kami. Tapi jikalau itu karena ada hambatan-hambatan yang kami tidak ketahui, yang mungkin dari kuasa-kuasa gelap, mungkin daripada pemerintahan yang keliru, kami berdoa Tuhan, mohon anak-anak-Mu diberi kekecualian. Mereka boleh mendapat pekerjaan daripada Tuhan yang baik, yang akan membuat mereka hidup dan mampu membagikan kepada mereka yang lain yang membutuhkannya. Kami percaya Tuhan ingin kami semua punya kemampuan untuk memberi, sebagaimana Tuhan adalah Tuhan yang memberi. Karena itu mampukan kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang karena izin-izin terhambat akan kehidupannya. Biar izin itu akan turun bagi mereka. Entah dari mana itu, kami tahu Tuhan mampu untuk memberikannya. Kami berdoa bagi lotre green card yang sedang dijalankan. Kami berdoa agar anak-anak-Mu memperolehnya ya Tuhan. Bagi mereka yang Tuhan panggil untuk hidup di negara ini, kami berdoa supaya Tuhan boleh
membuka jalan. Inilah doa-doa kami semua Tuhan. Jadi kami mau berdoa bersama our Lord's Prayer in English. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Saudara-saudara silakan bangkit berdiri, dan terimalah akan berkat Tuhan dengan iman. The grace of our Lord Jesus Christ, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the love of God the Father, kasih dari Allah Bapa, and the fellowship with the Holy Spirit, dan persekutuan dengan Roh Kudusnya, be with you all until we meet again, bersama-sama menyertai saudara sampai kita bertemu kembali, even until we meet with our Lord and live forevermore. Dan bahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kita dan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Yes Lord, we give you thanks. All praise to you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you for speaking to us. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur di Tuhanku. Amin. Silakan duduk.